Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fix Play 03. Jadi pada video kali ini gua bakal mencoba untuk mengaudit keamanan sebuah jaringan WiFi menggunakan tools bernama Cowpeti. Nah, di sini disclaimer bahwa video ini gua buat atau gua bikin itu semata-mata hanya untuk edukasi doang atau sebagai bahan pembelajaran. Tolong jangan salah gunakan informasi yang gue sampaikan ini untuk tujuan yang tidak baik atau merugikan orang lain. Nah, di sini sama kayak video-video sebelumnya, kita harus memenuhi beberapa persyaratan gitu. Yang pertama ada sistem operasi Linux. Di sini gue menggunakan Kali sebagai sistem operasi gue. Terus yang kedua ada adapter WiFi. Itu gue pakai merek TP-Link TLN722N yang versi kedua. Terus ada alat Cowpeti itu sendiri dan juga gen PMK. Nah, terus yang terakhir itu ada targetnya atau bahan yang bakal kita serang gitu. Nah, di sini untuk targetnya gua nggak menggunakan target orang sebagai uji coba, tapi gua menggunakan lab sendiri gitu. Jadi aman lah. Nah, sini gua pakai mikrotik. Nah, selanjutnya sebelum kita ke tahap praktek ya, atau ke prosesnya, di sini gue punya sedikit materi dulu terkait toolsnya. Nah, jadi perkenalan lah ibaratnya gitu. Nah, di sini ada demonstrasi Cowpeti. Nah, apa sih Cowpeti itu? Nah, sama dengan namanya atau seperti dengan namanya itu, cow artinya itu sapi gitu. Nah, Cowpeti ini logo dari si alatnya. Untuk penjelasannya itu adalah Cowpeti adalah alat command line atau CLI untuk melakukan dictionary attack pada WPA atau WPA2 PSK. Nah, tool ini memproses four-way handshake yang sudah ditangkap, menghitung PMK menggunakan PBKDF2 dari setiap kandidat password pada sebuah word list, lalu memverifikasi MIC untuk menentukan kecocokan apakah si passwordnya itu cocok atau tidak gitu. Nah, di sini Cowpeti banyak dipakai oleh penetration tester atau pen tester dan security auditor. Kinerjanya umumnya terbatas oleh kecepatan komputasi PBKDF2. Nah, proses PBKDF2 ini dia itu melakukan iterasi atau pengulangan sebanyak, kalau nggak salah itu 4096 gitu. Artinya melakukan pengulangan sebanyak 4096 kali gitu terhadap SSID dan juga pasparasenya atau passwordnya. Dengan panjang itu kalau nggak salah 256 deh. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini sehingga teknik seperti rainbow tables atau pre-computed PMK sering dipakai untuk mempercepat proses gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah atau awal mula si Cowpeti. Nah, Cowpeti pertama kali dikembangkan oleh Joshua Wright, yang ini orangnya. Nah, sebagai tool spesialis untuk mengatasi tantangan cracking pada kata sandi jaringan WPA atau WPA2 PSK. Pada saat itu, proses brute force WPA yang melibatkan perhitungan pairwise master key atau yang disingkat sebagai PMK untuk setiap tebakan kata sandi sangatlah amat lambat. Untuk mengatasi masalah ini, Cowpeti memperkenalkan dan mempopulerkan ide yaitu pre-computed PMK caching melalui tool pendampingnya yaitu bernama gen PMK. Nah, konsep ini memungkinkan para profesional keamanan untuk menghitung dan menyimpan hash dari word list yang besar sebelumnya, sehingga ketika file handshake WPA berhasil ditangkap, proses verifikasi kata sandi dapat dilakukan secara offline dengan kecepatan yang jauh lebih cepat atau lebih tinggi. Nah, Cowpeti pun dengan cepat menjadi tool penting dan fondasi awal bagi teknik tracking WPA offline modern gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada fitur atau keunggulan dari si Copeti itu sendiri. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu serangan Dictionary Offline WPA PSK. Itu fungsi utamanya untuk memecahkan password jaringan WPA atau WPA2 PSK menggunakan wordlist terhadap file handshake yang telah di capture atau ditangkap. Nah, itu ekstensinya biasanya .cap atau enggak .pcap dan sebagainya. Yang kedua itu akselerasi PMK pre-computation. Nah, itu bekerja dengan gen PMK untuk menghitung dan menyimpan hash PMK terlebih dahulu, sehingga mempercepat proses cracking secara signifikan dengan menghindari kalkulasi berulang, yaitu yang ada di proses PBKDF2. Nah, yang ketiga, dukungan capture file. Mampu memproses file capture paket, misalnya dari tool bernama Aerodam untuk mengisolasi dan menganalisis four-way handshake PPA. Yang terakhir, verifikasi handshake. Itu dia menyediakan opsi untuk memvalidasi atau mengecek sebuah handshake yang di-capture sebelum memulai proses dictionary attack. Jadi sebelum ke tahap selanjutnya yaitu cracking, itu dia bisa ngecek dulu nih apakah si handshake yang ada di file cap valid apa enggak gitu. Jadi kita ibaratnya itu ngecek lah. Nah, selanjutnya di sini ada metode yang dapat digunakan atau dijalankan oleh si toolnya. Yang pertama itu manual atau basic dictionary attack. Yang kedua pre-computed PMK caching. Nah, ini tuh apa sih gitu kan? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu metode manual atau basic dictionary attack. Nah, seperti yang kita udah tahu bahwa dictionary attack itu penjelasan singkatnya dia mencoba sebuah password yang ada di dalam word list gitu. Nah, di sini untuk penjelasannya itu dia metode baku dalam cracking WPA atau WPA2 PSK, di mana alat seperti Copeti akan memproses handshake yang akan ditangkap dengan membandingkannya secara langsung ke setiap kata sandi dalam word list. Nah, dalam proses ini untuk setiap kata sandi yang diuji, Copeti harus melakukan perhitungan matematis atau matematika yang sangat intensif, yaitu fungsi PBKDF2 untuk menghasilkan PMK atau pairwise master key baru dengan menggabungkan kata sandi dan SSID target. Nah, karena perhitungan PMK ini memakan banyak sumber daya CPU dan harus diulang miliaran kata untuk wordlist yang besar, metode dasar ini menjadi sangat lambat dan tidak efisien gitu untuk digunakan. Karena dia ngulang sebanyak 4096 kali iterasi gitu. Jadi ya, dia itu memakan banyak sumber daya CPU dan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari si metode manual atau basic dictionary attack. Yang pertama ada bagian kelebihan. Di sini ada fleksibel, itu dia bisa langsung digunakan untuk SSID apapun. Terus hemat disk, tidak memerlukan file cache tambahan. Yang terakhir persiapan cepat, tidak ada waktu tunggu untuk membuat cache. Nah, selanjutnya ada bagian kekurangan. Di sini sangat lambat. Nah, PMK dihitung ulang terus-menerus, itu menyebabkan intensif CPU gitu. Jadi makan daya si CPU itu sendiri. Nah, di sini yang kedua ada borosnya waktu, mengulang perhitungan PMK yang sama berulang kali. Yang ketiga, beban kerja tinggi. Komputer bekerja keras saat proses cracking berjalan. Selanjutnya, di sini ada metode pre-computed PMK caching. Nah, di sini pre-computed PMK caching adalah teknik yang dirancang untuk mengatasi kelemahan kecepatan tersebut atau kelemahan yang ada di metode sebelumnya, yaitu yang manual. Nah, metode ini menggunakan alat pendamping Copeti yaitu gen PMK untuk menghitung semua kemungkinan PMK dari sebuah wordlist dan satu SSID target tertentu terlebih dahulu. Hasil dari seluruh perhitungan PMK yang intensif ini kemudian disimpan dalam sebuah file cache berukuran besar di disk atau penyimpanan kita. Nah, ketika Copeti dijalankan, ia
tidak perlu lagi menghitung PMK dari awal. Kopeti hanya membaca dan membandingkan hash yang sudah disimpan dalam cache tersebut dengan handshake yang ditangkap. Akibatnya face cracking menjadi jauh lebih cepat karena bagian perhitungan yang paling memberatkan sudah diselesaikan sebelumnya atau di awal. Meskipun membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan hanya berlaku untuk satu SSID saja. Metode ini sangat diandalkan untuk pengujian berulang pada jaringan yang sama. Jadi tidak untuk jaringan yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama itu super cepat, proses cracking instan, artinya cepat. Terus yang kedua efisien ulang, cache bisa dipakai berulang kali untuk SSID yang sama. Yang ketiga beban ringan, CPU bekerja ringan saat cracking. Nah, di sini bebannya hanya ada di proses awalnya aja. Nah, terus ada kekurangannya. Di sini ada boros penyimpanan, itu membutuhkan ruang disk yang sangat besar. Bahkan kalau file worklist besar, dia juga bakal menghasilkan hingga bergiga-gigabyte ukurannya gitu. Yang kedua, kaku terhadap SSID. Cache hanya berlaku untuk satu SSID target saja, tidak 2, tidak 3, hanya 1. Nah, yang terakhir persiapan lama. Dia itu waktu tunggu yang panjang untuk membuat cache di awal. Jadi kita membutuhkan waktu di awal gitu, atau persiapannya lama. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan ini bakal dibaca di akhir aja biar tahu gitu perbandingannya antara kedua metode yang udah gua bacain tadi. Selanjutnya ada penutup. Terima kasih, mungkin itu aja sedikit terkait materi atau penjelasan tentang Kopeti. Nah, di sini kalau nggak tahu apa itu PMK, nggak tahu apa itu PBKDF2, terus nggak tahu MIC itu apa, kalian bisa baca-baca aja sendiri di internet banyak. Nah, jadi gua hanya bisa nyampein kayak gini aja. Selanjutnya kita ke Kali Linux-nya aja. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam sistem operasi kita. Nah, di sini kita ke device USB. Nah, di sini gue udah ngecolok dari si adapternya. Nah, selanjutnya kita buka terminal. Nah, gedein dulu. Nah, di sini gue menggunakan lab sendiri atau lab bikinan gue. Itu gue setting pakai MikroTik, nggak setting IP, nggak setting DNS, cuma setting wireless aja. Nah, sini kita pergi ke WiFi interface, ke sini, terus settingannya sama aja kayak video sebelumnya. Nama WiFi-nya masih sama, terus security profile-nya sama kayak gini. Nah, yang bakal gue ganti itu cuma hanya bagian passwordnya aja gitu. Nah, di sini bakal gue pakai passwordnya itu dia yang ada di wordlist Kali Linux, yaitu wvt gitu. Nah, di sini untuk wordlist yang bakal gue pakai itu wvt.txt yang ini. Nah, di sini ternyata itu berupa link itu menuju ke sini. Ternyata itu namanya aslinya adalah wordlist probable.txt gitu. Jadi wvt.txt ini bukan nama aslinya, melainkan link gitu. Nah, di sini untuk jumlah passwordnya itu 200-an ribu kalau nggak salah. Nah, sebanyak 203.808 kata sandi. Nah, di sini bakal gua setting itu passwordnya yang terakhir gitu, yang ada di posisi paling akhir yang ada di wordlist ini, yaitu yang mana yo, yang ini, share wordlist wvt, terus kita pakai pipe tile. Nah, jadi dia perintah ini catmin n ini untuk menampilkan sebuah file beserta nomornya gitu. Jadi output ini ada di line mana gitu. Nah, ketika gua pakai pipe terus tile, jadi yang ditampilkan itu yang hanya bagian akhirnya aja dari output yang ini. Contohnya kayak gini. Nah, di sini untuk password yang akhir itu adalah yang ini,
bintang 123456 bintang. Itu ada posisi di 203.808 gitu. Jadi kita bakal pakai yang ini, kita copy. Nah, kita pergi ke Winbox, kita paste, nah shift, kita apply. Oke, kayak gini. Udah settingan kayak gini aja. Selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita aktifkan dulu, kita harus masuk ke dalam user root atau mode sudo. Kita pakai sudo min i aja biar langsung masuk ke dalam home-nya si root. Nah, selanjutnya kita aktifkan dulu si ininya, si apa sih namanya, adapter wifi-nya gitu. Nah, sebenarnya itu kita harus menginstal alatnya dulu gitu. Nah, secara by default si Kopeti ini enggak keinstall di Kali Linux, jadi kita harus install dulu. Nah, sebelum kita install, kita update dulu. Nah, ini dia lagi update. Nah, ini udah masuk ke dalam 97%. Nah, udah. Selanjutnya tinggal kita install aja apt install Kopeti kayak gini. Nah, di sini gua udah install, jadi outputnya cuma kayak gini aja. Kalau belum itu ada dia konfirmasi dulu, di situ tekani aja terus enter. Nah, di sini sebelum kita pakai Kopeti, kita harus punya apa ya namanya itu, file capture-nya dulu gitu. Jadi kita pakai tool itu Aerodam untuk menangkap si handshake-nya. Nah, di sini kalau kita mau nangkap handshake itu kita harus aktifkan dulu yang namanya itu mode monitornya dulu gitu. Airmon check kill. Nah, terus Airmon start, nama interface-nya S90. Nah, di sini untuk tahu nama interface-nya tinggal ketik euconfig atau bisa menggunakan eudev kayak gini. Nah, kalau eudev ini dia namanya ada di bagian sini. Kalau euconfig itu dia ada di sini. Untuk modenya itu ada di sini. Dan untuk channel beroperasinya itu ada di sini. Gitu. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita capture aja. Nah, sini sebelum kita capture kita harus cari tahu dulu nih nama wifi-nya apa gitu. Kita pakai Aerodam VLAN 0. Nah, di sini targetnya itu testing yang ini. Jadi namanya testing, terus MAC address-nya yang ini atau BSS ID-nya. Terus channelnya yang ini, dan untuk tipe keamanannya itu yang ini, WPA2 dengan chipper CCMP gitu. Nah, di sini tinggal kita capture aja menggunakan Aerodam VLAN 0 terus BSS ID. Ini kita kesini tinggal kita copy paste, terus channelnya channel 1 yang ini. Terus kita mau write ke mana gitu, atau mau kita simpan. Nah, sini sesuai dengan namanya aja, testing. Kita enter. Nah, di sini belum ada klien yang terhubung, belum ada station dan juga BSS ID-nya. Nah, di sini kalau mau cepat proses dapat handshake itu kita pakai Deaut. Nah, di sini gua nggak pakai Deaut, jadi gua bakal connect secara manual gitu di HP gua. Nah, di sini gua bakal connect. Nah, ini udah dapat.
WPA handshake-nya. Nah, di sini untuk station MAC-nya yang ini kayak gitu. Dan WPA handshake-nya ada di sini untuk infonya. Nah, selanjutnya tinggal kita pakai aja si Copeti-nya dengan mengetikkan Copeti kayak gini. Nah, di sini Copeti versinya 4.8. Untuk deskripsinya itu WPA PSK Dictionary Attack. Untuk websitenya itu di sini. Dan untuk cara penggunaannya kayak gini, gitu. Nah, di sini ada opsinya minf ini untuk dictionary file atau word list yang mau kita gunakan. Di sini ada min d. D ini berupa hash file yang udah gua sebutkan di materi tadi. Itu dihasilkan atau di-generate oleh tool bernama genpmk. Terus ada min r. Ini tuh paket capture file atau file pickup-nya. Nah, di sini ada min s, ini adalah network SSID atau nama wifi-nya. Nah, di sini kalau case-nya kita nama wifi-nya itu pakai spasi, kita harus menggunakan kutip gitu. Misalkan target wifi ini, itu nggak bisa tanpa tanda kutip. Nanti si Copeti ini menganggapnya yang ini itu berupa option gitu. Nah, selanjutnya di sini ada min c. C ini untuk ngecek valid for way frame. Itu dia bakal ngecek dari si 4 for way frame-nya gitu, atau handshake-nya lah. Nah, di sini bakal ngecek kalau bisa di-crack, nanti bakal ditampilkan outputnya atau infonya. Kalau nggak bisa di-crack, bakal ditampilkan juga gitu. Nah, di sini ada min h. H ini adalah untuk menampilkan menu bantuan atau print this help information and exit gitu. Nah, di sini ada min v kecil, ini itu menampilkan output dengan mode verbose gitu. Nah, kalau mau lebih verbose lagi kita pakai min v double v. Jadi, nah di sini ada min v gede, dia bakal menampilkan si versi dari Copeti-nya atau program. Nah, selanjutnya kan di sini kita udah punya file cap-nya, yaitu yang testing kan ini. Nah, di sini kan ada fitur cek, jadi kita bakal cek dulu nih apakah valid atau tidak gitu. Nah, di sini tinggal Copeti aja, terus min r nama filenya, terus kita tambahkan min c gitu. Nah, kita enter. Nah, di sini collected all necessary data to mount-crack against WPA 2 atau PSK pas parase. Jadi ini bisa di-crack. Nah, kalau kagak bisa di-crack, itu di outputnya bakal beda. Contohnya kayak gini. Nah, di sini gue bakal capture ulang menggunakan output yang berbeda gitu. Misalkan file. Nah, ini kita enter. Nah, ini kan belum ada handshake-nya. Ini bakal gue langsung Ctrl C aja. Kita bakal cek, tinggal kita ganti menjadi file.cap kayak gini. Nah, kalau nggak ada handshake-nya itu dia bakal output kayak gini, end of pickup capture file incomplete for way handshake exchange, try using a different capture. Jadi dia tidak selesai dari for way handshake-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini itu dia fungsi dari min c-nya gitu. Nah, selanjutnya langsung aja kita coba crack si handshake-nya, yaitu menggunakan Copeti, terus min f nama word list-nya yaitu user share word list wvt.txt, terus min r testing.cap, terus min s nama wifi-nya gitu. Nah, di sini kalau kita nggak tahu nama wifi-nya, kita bisa cek pakai yang namanya aircrack, kalau nggak wireshark gitu. Nah, di sini gue bakal coba pakai aircrack. Nah, di sini caranya tinggal aircrack nama file cap-nya.
Nah, di sini ada bagian B SSID itu MAC-nya, terus ada SSID ini nama WiFi-nya gitu. Nah, tinggal copy aja, tinggal balik lagi, tinggal min S, paste, terus kita tambahkan verbose-nya, itu yang min VV. Nah, ini kita yang pertama itu bakal coba metode manual atau basic dictionary attack gitu. Ini prosesnya bakalan sangat amat lama. Kita enter kayak gini. Dia bakal ngehitung si PMK-nya untuk SSID ini, terus dia bakal ngehitung PTK-nya menggunakan data yang dihasilkan dari si PMK-nya gitu. Nah, ini prosesnya bakalan sangat amat lama gitu. Nah, ini kan mode verbose. Kalau tidak verbose-nya kayak gini dia hanya basic aja outputnya. Nah, dia sedang mencoba ke 1000 password, terus 2000 password, terus 3000, nyampe 203 ribuan password gitu. Nah, mungkin videonya bakal gua skip biar tahu gitu prosesnya. Nah, di sini kita start jam nggak usah kayak gini deh. Kita bakal pakai yang namanya perintah time untuk mengetahui gitu berapa lama sebuah perintah kita jalankan. Kayak gitu, kita enter. Nah, ini bakal gua skip biar kita tahu prosesnya berapa lama gitu. Nah, di sini setelah nunggu beberapa waktu atau beberapa saat, PSK-nya atau pre-shared key-nya itu ditemukan, yaitu yang di-update dengan tanda kutip 2, yakni bintang 123456 bintang. Nah, di sini ada info atau log sebanyak 203.808 password atau password dites dalam waktu 785,9 detik. Nah, itu lebih tepatnya 259 titik atau 60 password per detiknya. Nah, di sini ada info bahwa untuk realnya prosesnya itu memakan waktu sekian, dari output kopetinya sekian, jadi kurang lebih sama. Nah, di sini itu gue jalanin tadi sekitaran puluhan menit ya. Nah, jadi kita bakal convert aja menjadi menit menggunakan kalkulator. Tinggal dibagi 60 aja. 785 dibagi 60 gitu, 60. Karena 1 menit 60 detik gitu. Sama dengan ini. Nah, di sini 13-an menit lebih gitu. Jadi ini metode dictionary attack yang secara manual atau basic itu sekitaran 13-an menit untuk mencoba 203.000 password lebih gitu. Nah, sekarang gue bakal coba menggunakan metode yang pre-computer yang pakai opsi min D nih. Nah, jadi kita harus membuat yang namanya si hash file ya dulu menggunakan gen PMK kayak gini. Nah, di sini sebelumnya gue udah bikin di desktop file yang ini. Nah, untuk cara bikinnya itu tinggal gen PMK min help kayak gini. Oh, invalid option, jadi kagak pakai min help, kayak gini aja. Nah, di sini gen PMK versi 1.3, terus keterangannya WPA PSK pre-computation attack, dibuatnya juga sama website di sini. Terus opsinya ada ini aja. Nah, di sini minf ini itu word list yang mau kita kalkulasi atau di pre-computation gitu. Jadi sebuah hash. Nah, di sini ada min D itu berupa output hasilnya gitu.
Nah, di sini ada min S, itu nama wifi-nya atau network SSID-nya. Terus min H ini untuk min help atau menu bantuan. Terus min V kecil itu verbose output, dan min V gede ini untuk versinya. Nah, di sini untuk cara bikinnya kita kayak gini aja. Terus min F nama file apa. Nah, di sini terus outputnya kita bakal kasih nama .txt. Nah, namanya bebas, boleh apa aja. Dan untuk SSID-nya sesuaikan dengan target. Dalam kasus ini testing. Nah, terus kita kasih min VV kayak gini. Kalau nggak mau verbose tinggal hilangin aja kayak gini. Tinggal enter. Nah, di sini file hash does not exist dia bakal ngebuat creating. Nah, ini prosesnya sama aja kayak kita nge-crack di sebelumnya gitu, yang manual atau basic. Dia mencoba Keynote 1000 nyampe 203.000. Inilah yang apa ya, kekurangannya gitu. Dia ini tahap persiapan atau pembuatan itunya, hashnya. Jadi ini kurang lebih sama aja kayak pas lagi nge-crack. Nah, kita tungguin nyampe 203.000. Nah, dalam kasus ini gue udah buat sebelumnya, jadi dia ada di desktop. Nah, bakal gue pindahin dulu ke dalam root. Tinggal copy aja kayak gini. Nah, ini nama filenya. Terus titik ini directory saat ini gitu. Nah, di sini udah ada hashnya, yaitu yang ini. Nah, untuk isinya itu cuma kayak gini aja. Kita pakai cat hash pmk.txt. Nah, isinya cuma kayak gini aja. Nah, kalau mau lebih ini kita pakai head aja. Nah, tuh kayak gini. Inilah isinya dari si hasil pre-computation ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita pakai menggunakan perintah ini. Terus min d nama hashnya, yaitu yang hash pmk.txt. Terus filenya yaitu yang testing. Terus selanjutnya min s nama wifi nya. Terus yang terakhir udah gini aja, kita enter. Nah, hasilnya kayak gini outputnya. Inilah yang disebut dengan teknik atau metode pre-computation PMK caching. Dia sebelumnya melakukan proses attack atau serangan. Itu dia membuat sebuah hash jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita pakai min d, dia outputnya cuma kayak gini, langsung cepat. Nah, ada PSK is sama aja kayak tadi, bintang 1 2 3 4 5 6 bintang gitu, langsung gitu outputnya kayak gini. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu yang ini. Kalau kayak gini kan lama tuh. Starting kayak 1000 sampai 200.000, bahkan kalau ada yang wordlistnya gede berjuta-juta kayak gitu. Nah, kalau kita pakai yang tadi min d, itu waktunya kita butuhin cuma berapa, 1 detikan setengah, 2 detik lah kayak gitu. Nah, 203.808 password dites dalam 1,52 second kayak gitu. Ini 1000 berapa ini, 134.026,02 password per detik ya gitu. Nah, ini outputnya sama untuk waktunya dari time dan juga copying-nya, yaitu 1,50an. Nah, itu perbandingan atau perbedaan dari kedua metode, yaitu yang basic atau manual dictionary attack dengan pre-computation PMK caching. Nah, di sini
untuk kesimpulannya itu yang ini. Itu yang pertama, pakai manual atau basic dictionary attack kalau SSID bervariasi atau berbeda-beda di antara handshake yang kamu uji. Terus poin yang kedua, kamu tidak mau atau tidak bisa menyimpan file cache PMK yang besar, keterbatasan ruang disk gitu. Kalau mau pakai yang manual, tinggal ikutin aja poin yang ini. Terus kalau mau pakai pre-computation atau pre-computed PMK caching, itu kasusnya kalau kamu akan coba cracking banyak handshake yang punya SSID yang sama. Misalnya menargetkan banyak AP dengan SSID my network. Nah, kalau yang kedua, kamu mengutamakan kecepatan cracking instan dan throughput tinggi saat mencoba banyak hash yang berulang. Kayak gitu. Nah, di sini segi kelemahan pre-computation itu dia harus SSID yang sama. Nah, di sini bakal gua ganti SSID-nya. Di Mikrotik kita ganti namanya menjadi apa ya? My network. Kayak gitu. Apply. Oke. Nah, kita tungguin sekitaran 10 detik. Nah, di sini kita capture ulang si handshake-nya. Aerodam VLAN node. Nah, ini udah ada, udah keganti nama wifi-nya atau SSID-nya. Yang ini tinggal kita capture ulang pakai kayak gini. Ups, salah. Tinggal kita ganti outputnya aja, yaitu yang ini. Nah, di sini settingannya udah kayak gini aja. Kita enter. Nah, di sini bakal gua coba konekin di HP gua. Bintang 1 2 3 4 5 6 bintang. Nah, di sini udah dapat handshake-nya, VPA handshake. Nah, selanjutnya bakal kita tes pakai yang namanya pre-computation yang tadi gitu. Nah, di sini kita tinggal ganti aja namanya menjadi my network. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan file cap-nya kita ganti juga menjadi my network.cap. Nah, kayak gini. Nah, ini di materi gua itu dia harus SSID yang sama. Nah, ini kan udah gua ubah atau gua ganti. Apakah bisa atau enggak, kita tes aja. Nah, di sini pertama itu dia si Copeti ini ngecek nih collected all necessary data gitu. Mon crack against PPA2 atau PSK. Nah, di sini itu SSID in hash file testing does not match SSID specified on the command line, yaitu yang my network. You cannot mix and match SSID for this attack. Jadi nggak bisa gitu kalau kasusnya nama wifi-nya beda atau berganti-ganti. Nah, you unable to identify the PSK from the dictionary file. Try expanding your parcel list and double check the SSID. Sorry, I didn't pop out. Kayak gitu. 0 parcel tested in all second, 0 parcel plus apa sih ini? Garis miring second itu per second. Jadi kagak bisa buat di crack lah, kecuali nama SSID-nya sama kayak gitu. Ini tinggal kita ganti aja. Sorry, yang mana tadi? Kayak gini. Kita enter. Kalau kayak gini bisa gitu, soalnya nama SSID-nya sama, terus file cap-nya juga sama gitu. Jadi harus sama untuk prosesnya. Kalau berbeda gagal. Nah, mungkin itu aja tentang uji coba keamanan sebuah jaringan WiFi menggunakan alat atau tool bernama Copeti. Mungkin itu aja dari gua. Apabila ada kekurangan dalam video ini atau penyampaian gua, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.